rupanya setan itu mulai menakuti anak-anak kami. Saya ingin berbagi tentang bagaimana Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Saya senang mengajar, saya senang mendekati anak-anak muda, anak-anak kecil juga, dan saya menikmati itu. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi saya. Suatu saat saya melamar di sebuah sekolah swasta, sekolah Kristen di tempat ini, yang kebetulan mereka memiliki guru agama Kristen tetapi pinjam dari sekolah negeri. Dan itu kedengaran di saya disampaikan sehingga saya terbeban. Kalau untuk sekolah Kristen, guru agama Kristen harus pinjam dari guru sekolah lain, mengapa mereka tidak memiliki guru sendiri? Jadi saya memberanikan diri untuk melamar di sana meskipun saya bukan sarjana pendidikan agama, tapi saya sarjana teologi. Saya memberanikan diri dan saya pikir saya tidak akan diterima karena selama 6 bulan tidak ada beritanya. Tapi tiba-tiba saya ditelepon dari telepon rumah dari sekolah, dari pihak yayasan, dari kepala sekolahnya mengatakan, Ibu ikut besok ada rapat guru. Jadi saya kaget karena tidak ada panggilan, tidak ada wawancara, tidak ada secara resmi, itu tidak ada, tapi langsung mengikuti rapat dewan guru. Dan ketika besoknya saya memberanikan diri untuk datang ke sana dengan hal yang masih betul-betul buta tentang sekolah, tentang pengajaran, tetapi rasa percaya diri saya itulah yang saya bawa dengan kerinduan saya untuk melayani, itu saja bekal saya. Saya tidak membawa buku, saya tidak terbayangkan apa yang akan saya buat, tapi saya hanya membayangkan bahwa seperti saya mengajar pemuda di gereja, demikian juga lah saya akan memasuki dunia pendidikan. Nah, ketika saya mau rapat di dalam dewan guru itu, saya berpikir saya akan diwawancarai dulu atau bagaimana sepertinya seorang yang diterima sebagai tenaga kerja, tapi rupanya tidak. Saya langsung dibagi dan diberikan jadwal untuk mengajar. Nah, tentu sangat mengejutkan bagi saya harus mulai dari mana, itu buat saya itu bingung sekali awalnya. Tapi terus terang saya mengajar pada waktu pertama itu saya nikmati sekali karena saya memandang ketika saya berdiri di kelas, saya memandang murid itu adalah jemaat kaum muda, jemaat yang Tuhan izinkan untuk saya didik mereka. Tuhan titipkan untuk saya, sehingga mengalir begitu saja, dan saya bersyukur bisa menjadi guru yang dipercaya menangani kelas-kelas yang terdiri dari anak-anak yang guru lain angkat tangan. Mereka tidak mau menjadi wali kelasnya, tetapi mereka akhirnya lemparkan ke saya, dan bukan karena kemampuan saya, tidak, justru saya terbeban dengan anak-anak yang ekstra itu, karena saya melihat bahwa kasih Tuhan tidak hanya untuk anak-anak yang baik-baik saja, tapi pasti mereka bisa disentuh dengan kasih Tuhan. Sehingga saya merengkuh mereka berdasarkan dengan kasih Tuhan, bukan karena kemampuan saya, tidak. Saya belajar dengan, pertama adalah saya menganggap mereka adalah anak saya sendiri, sehingga ketika mereka dalam keadaan yang membutuhkan perhatian, mereka dalam keadaan yang menjengkelkan, saya menganggapnya adalah anak saya sendiri. Sehingga ada satu peristiwa di sekolah, Bapak Ibu Saudara, bahwa setan bisa bekerja dengan siapa saja yang tidak ada roh Kudus di dalam dirinya. Dan ketika kita memberi peluang untuk bekerja sama, kita mulai datang ke orang pintar atau kita memiliki pegangan, maka itu akan mudah sekali mengendalikan orang yang ada kerjasama itu sendiri. Suatu saat saya ada murid yang baru, selama ini kami tenang-tenang dan tidak pernah ada peristiwa yang begitu menghebohkan. Kami menerima seorang murid yang sangat berat dengan kuasa gelap, dengan ada juga di dalam tubuhnya, belum dengan benda-benda yang dia pegang. Dan untuk mengatasinya tidak mudah karena dia tidak mau melepaskan semuanya. Suatu saat ketika ada kekacauan di dalam kelas, guru yang di dalam kelas juga lari ke ruang guru minta tolong. Dan ketika saya kembali ke kelas yang tidak terkontrol itu, rupanya sudah ada transfer dari yang memiliki kuasa gelap itu. Jadi saya belajar awalnya itu dari situ. Ketika kita menatap mata orang yang memiliki kuasa gelap itu, tetapi yang menatap itu adalah orang yang juga tidak memiliki roh Tuhan, roh Kristus. Ketika kita tidak bisa menguasai diri, maka setan itu bisa dipakai untuk mentransfer, sehingga akan jatuh, yang lainnya juga akan ikut demikian. Intinya adalah penguasaan diri. Ketika kita bisa menguasai diri, maka tidak akan kita terpengaruh oleh
transferan kuasa gelap itu. Bapak Ibu, kasih yang ada itu menjadi kekuatan tersendiri untuk kita bisa melindungi orang yang kita layani. Tanpa kasih, maka kita juga tidak akan memiliki kekuatan. Ada seorang yang memang saya lihat selama ini dia memiliki kemampuan atau orang katakan indigo, dan saya sangat mengasihi dia. Dia belum percaya kepada Yesus, dan itu yang membuat dia bisa tertransfer. Dan ketika ditransfer itu menyiksa tubuhnya dia sendiri, karena setan tidak akan tinggal diam, akan dibanting-banting. Dan itu membuat saya sangat prihatin dengan anak ini, tetapi karena ada beberapa orang sehingga sangat sulit saya melayaninya sendiri, sehingga saya meminta untuk dipanggil ada tim. Dan ketika ada tim ini datang mengurus mereka, kemudian saya melihat ada anak yang kebetulan aktif di dalam pelayanan kegiatan rohani di sekolah. Dia ingin ikut juga bergabung untuk pengusiran ini, tetapi ada salah satu guru tidak menyetujui untuk melibatkan murid, sehingga saya katakan tidak usah ikut. Tetapi dia merasa saya bisa. Saya ingin kita belajar bahwa seorang yang kelihatannya aktif, seseorang yang pandai memimpin pujian, seseorang yang terlihat rohani, belum tentu dia sudah lahir kaya. Akhirnya dia sudah mulai tidak bisa menguasai diri, dan dia duduk, dia menahan kemarahannya. Saya ingatkan dia, kamu harus bisa kuasai diri, kamu harus bisa kuasai diri, karena dengan tidak menguasai diri akan menjadi celah. Dan betul Bapak Ibu Saudara, sekalipun nampak rohani, akhirnya dia juga ikut tertransfer. Dia sendiri yang paling parah, dipakai badannya untuk dibanting sana banting sini. Kemudian saya bantu, karena ini lawan jenis tentu harus membutuhkan juga yang melepaskan adalah mendoakan bersama-sama tim dengan yang pria. Nah, setelah itu ada lagi seorang anak titipan rohani dari gembala di luar kota yang dipercayakan untuk sekolah di situ, diberikan ke saya, dan rupanya ini juga menjadi jalan untuk transfer. Tapi saya bersyukur anak ini ketika belum terjadi, dia sudah memberikan suatu tanda memanggil saya, ibu, sehingga saya akan dekati dia otomatis. Jadi saya harus peluk dia, dan saya bisikan doa itu. Ketika orang ini sudah mengejar, saya peluk dia, karena saya mengasihi dia, saya teki, dan akhirnya tidak jadi. Ketika setan itu sudah mulai bekerja di tangannya, sehingga tangan ini bergerak sendiri, saya juga pegang tangannya, saya peluk dia, saya tengking, akhirnya setan itu keluar, tidak jadi mengganggu. Satu hal yang akan jadi kunci adalah ketika kita mau mengadakan pengusiran setan, kita sudah yakin bahwa kita memiliki kuasa Allah, karena kuasa Allah lebih hebat daripada kuasa yang lainnya, pasti tidak akan terkalahkan, pasti kita menang. Kemudian yang kedua, kita mengasihi betul-betul orang yang akan kita layani, sehingga kita akan tidak rela, tidak akan membiarkan dia untuk dipakai oleh setan. Kita harus peluk dia dengan penuh kasih, dan kita berdoa mengandalkan kuasa Allah, pasti setan tidak akan mampu. Itu pengalaman saya dalam pengusiran setan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah melihat bagaimana kalau kita berperang melawan kuasa gelap, tetapi kita tidak membentengi keluarga kita, itu juga berbahaya. Suatu saat ada suami istri datang ke rumah, minta tolong didoakan karena di rumahnya selalu diganggu. Jadi kita melakukan doa pengusiran tetapi dari jarak jauh. Anak saya sudah tidur di kamarnya mereka, kami lupa membentengi mereka, sehingga kami berdoa bersama-sama untuk mengusir setan yang ada di rumahnya. Setelah mereka pergi selesai, rupanya setan itu mulai menakuti anak-anak kami. Jadi besoknya mereka bercerita, mereka melihat ada hal-hal yang tidak wajar di jendela. Dan dari biasanya bersyukur untuk tidak mengganggu, mereka hanya memperlihatkan diri saja, hanya menakut-nakuti saja. Jadi sebelum kita melakukan peperangan, kita harus bentengi orang-orang yang kita kasihi. Anak-anak kita, pasangan kita, siapapun yang ada di dekat kita harus doakan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu orang-orang yang kita kasihi. Kemudian saya ingin berbagi juga pengalaman. Saya bersyukur Tuhan memberikan kepekaan melalui penglihatan seperti mimpi. Kebanyakan orang mungkin mengatakan hanya mimpi, tetapi Tuhan kasih karunia talenta untuk bisa membedakan sesuatu hal yang akan terjadi ataupun ini hanya mimpi biasa. Untuk membekali pelayanan suami, Tuhan memberikan karunia ini, sehingga ketika kami mau pindah ke tempat ini, ada peristiwa yang akan terjadi
Tuhan sudah memberikan mimpi terlebih dahulu dengan saya. Begitu nampak orang yang akan menentang kami, sehingga saya beritahukan kepada suami, saya sebut si Pak ini nanti akan menentang kita. Jadi ketika itu terjadi, suami sudah tidak kaget. Dia bisa menguasai diri dan dia bisa mengambil langkah-langkah yang bijak untuk tidak terpancing emosinya. Demikian juga saya pernah bermimpi bahwa akan ada orang yang akan terus mengawasi pelayanan kami. Tetapi Tuhan memberikan perintah untuk kami terus maju. Kami terus maju dan jangan menoleh ke belakang. Dan itu, mimpi itu memang terjadi. Tuhan memperlihatkan lebih dahulu ketika kejadian itu belum terjadi. Saat peristiwa itu terjadi, saya baru ingat, ya, inilah yang Tuhan sudah nyatakan. Persis dengan orang yang akan terus melihat, memantau pelayanan kami. Tapi saya bersyukur, tidak hanya untuk menjadi pemantau pelayanan kami, tapi ada sisi positif. Dia juga mendukung pelayanan kami selama ini. Dia membuka jalan juga untuk bagaimana kami bisa memajukan pelayanan, tapi dia juga mendukung kami dalam hal dana. Meskipun pada awalnya sepertinya tidak ada di pihak kami, tetapi Tuhan sudah memberikan mimpi bahwa orang ini ada di pihak kami, sehingga kami tidak begitu memikirkan ketika ada perlawanan-perlawanan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini menjadi pendukung kami dan pelayanan kami. Bapak Ibu Saudara, karena sudah punya komitmen untuk menyerahkan hidup melayani secara full time, menyerahkan hidup saya selama saya masih Tuhan izinkan bernafas, saya akan melayani, maka apapun yang saya kerjakan harus ada hubungannya dengan apa yang menjadi komitmen saya. Dan saya bersyukur Tuhan tempatkan saya sebagai seorang guru agama awalnya, kemudian sekarang saya bersyukur Tuhan melipatkan saya untuk melayani sebagai penyuluh agama, bekerja sama dengan Kemenak ada di bawahnya Karena Kristen. Saya bersyukur saya bisa terlibat juga di dalam beberapa organisasi yang ada hubungannya juga dengan pelayanan. Jadi disitulah saya bisa menikmati, disitulah Tuhan juga mencukupkan kebutuhan saya, bukan dengan dunia yang lain yang tidak menjadi panggilan saya. Jadi mari kita juga bisa membawa diri kita kemana Tuhan memanggil, kemana Tuhan mengarahkan kita. Kalau Anda memang terpanggil menjadi seorang istri gembala dengan profesi yang lain, kalau itu memang menjadi panggilan, tekunilah itu. Saya bersyukur, tapi di suami selama 19 tahun, Tuhan memberikan jalan begitu luas untuk saya bisa mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan bagi saya, talenta saya. Jadi saya tidak akan pernah keluar, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah keluar dari pelayanan. Saya akan tetap pada garis pelayanan.